Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di materi 1.1 Statistika Bivariat, soal beserta pembahasannya. Dalam materi kali ini disusun oleh Jihan Adinaya Nurhaliza, Malia Adinia Fidanti, Muhammad Raffi Betara Sakif Mulya Hartono, Nasnin Sabina Zahir sebagai mentor, Raida Nasyara Kahayandi, dan juga Salsa Fadia Pratiwi. Jadi dalam materi kali ini kita akan membahas terkait diagram pencar, persamaan regresi linear, korelasi linear, serta koefisien determinasi. Dalam 1.1 Statistika Bivariat akan menjelaskan tentang diagram pencar yang akan dibawakan oleh saya, yaitu Raida Nasyara Kahayandi. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu apa sih itu diagram pencar? Diagram pencar yaitu dapat disebut sebagai scatter plot, di mana representasi grafis yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variabel kuantitatif. Dalam diagram ini, setiap titik mewakili pasangan nilai dari kedua variabel tersebut dengan variabel independen atau bebas yang dipetakan pada sumbu X, yaitu garis horizontal, dengan variabel dependen atau tak bebas pada sumbu Y yang diletakkan pada garis vertikal. Lalu, di sini terdapat contoh diagram pencar, yaitu luas tanah atau hektar sebagai variabel X bebas yang horizontal, dan juga variabel Y terikat, yaitu adalah harga tanah atau rupiah juta dengan garis vertikal. Lalu, di sini terdapat pertanyaan: A. Gambarkan diagram pencar data tersebut. B. Bagaimana tren data pada diagram? C. Bagaimana korelasi antara durasi bermain media sosial dan nilai matematika wajib peserta didik? D. Bagaimana pengaruh bermain media sosial dan nilai matematika wajib peserta didik? Kita masuk dengan step pertama, yaitu membuat diagram pencar, di mana titik-titik X, Y dari tabel yang diberikan dapat kita jadikan scatter plot pada diagram Kartesius sehingga menghasilkan diagram pencar sebagai berikut, dengan masing-masing datanya berjarak 1. Lalu, yang kedua adalah membuat tren data, di mana hubungan antara variabel X dan juga variabel Y yang terlihat pada diagram tersebut membentuk pola garis lurus dengan menghubungkan titik yang paling kiri dan ditarik dengan titik yang paling kanan. Sehingga pola dapat menyerupai garis lurus, maka tren data ini disebut sebagai linear. Lalu, step ketiga adalah menentukan korelasi. Sebelum itu, kita harus memahami bahwa korelasi memiliki 3 jenis, yaitu korelasi positif, di mana tren data menunjukkan kenaikan, maka terdapat hubungan positif antara dua variabel, yaitu variabel X meningkat, maka nilai Y juga meningkat. Lalu yang kedua ada korelasi negatif, di mana tren data menunjukkan penurunan, maka terdapat hubungan negatif antara dua variabel, yaitu jika nilai variabel X meningkat, maka variabel Y cenderung turun. Dan yang terakhir adanya tidak berkorelasi, di mana titik-titik pada diagram tampak menyebar secara acak sehingga tidak terlihat adanya tren data, maka tidak ada korelasi di antara dua variabel tersebut. Setelah kita memahami jenis-jenis korelasi, maka dari diagram di samping dapat kita simpulkan bahwa diagram tersebut memiliki korelasi negatif karena peningkatan variabel X yang diikuti oleh penurunan variabel Y. Dan yang terakhir adalah interpretasi data, di mana berdasarkan diagram pencar di samping dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi tingkat bermain sosial media, maka semakin rendah nilai matematika wajib peserta didik. Sekian pemaparan materi dari 1.1 Statistika Bivariat. Untuk dapat menjawab soal-soal berikutnya, maka jangan lupa ditonton video selanjutnya terkait persamaan garis regresi ya. Sampai jumpa!